Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Areta Pramesti. Nah, di antara kamu ada gak sih yang ngerasa kayak selama ini tuh belajar gitu-gitu aja, UTBK ntar lagi tapi belum siap, gara-gara ya udah latihan soal terus, latihan soal, sampai pusing sendiri, sampai kepala botak, sampai nggak bisa mikir karena nggak jelas gitu cara belajarnya gimana. Dan hati-hati loh, banyak kesalahan yang bikin gagal UTBK. Salah satunya adalah cara belajar yang gak efektif. Nah, sekarang aku udah ngelakuin riset dari berbagai web, udah aku tanya-tanya juga untuk orang-orang yang lolos di SBMPTN 2019, apa aja sih cara belajar yang efektif dan gimana step-stepnya biar kamu bisa lolos di SBMPTN tahun 2020 dan juga mendapatkan nilai UTBK yang tinggi, walaupun emang kamu gak akan tahu gitu nilainya berapa dan tepatnya tuh masuk jurusan apa. Tapi ini semoga bisa membantu kamu buat nemuin cara belajar yang efektif. Oke, disclaimer, ujian UTBK itu nggak bisa diremehin. Kenapa? Karena tipe soalnya tuh jauh banget sama pelajaran sekolah, ujian nasional. Tapi ini tuh kayak emang udah punya bobotnya, dan karena sekarang emang cuma TPS aja, prediksi aku sih kayak bakal lebih sulit gitu, bakal lebih menantang dan ya challenging banget gitu. Makanya kalian harus nyiapin dengan sebaik mungkin. Cuma ada 15-17% yang lolos SBMPTN. Ya iya, bayangin aja dong, 3 tahun ke belakang masih boleh ikutan SBMPTN dan sebegitu ketatnya persaingan. Nah, makanya kalau misalnya mau masuk 15-17%-nya, jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. So, ini ada 8 tips dari aku biar kamu menemukan cara belajar efektif menuju UTBK 2020 dan kamu bisa lolos di SBMPTN 2020. Pertama banget adalah kamu punya niat dan selalu berdoa. Niatnya gimana? Niatnya adalah kamu pengen banggain orang tua, kamu pengen mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu dengan bisa berkuliah terlebih dahulu. Walaupun emang gak menjamin seorang berkuliah itu bakal sukses, tapi kamu kan intinya udah punya niat buat ke arah sana kan, untuk menggapai karir kamu. Makanya niatin jurusan dan universitas yang kamu pengenin, niatin dalam hati kamu. Karena kalau misalnya bukan kamu yang niatin itu dan yakin diri kamu, siapa lagi gitu. Nah, terus jangan lupa berdoa. Berdoa kenapa? Karena kata pepatah, usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah bohong. Oke, nah pastikan kamu udah ngelakuin step pertama ya, setiap kamu mulai belajar. Yang kedua adalah pelajari soal tahun lalu. Nah, tahun lalu tuh bukan hanya 2019 aja, tapi saran aku sih 5 tahun ke belakang. Karena apa? Bisa jadi soal-soal tersebut tuh terulang gitu. Maksudnya tipe soalnya atau mungkin bisa soal tersebutnya itu berulang. Jadi kamu udah kebayang gitu. Nah, jadi mulai sekarang googling lah gitu. Kamu punya kuota jangan dipakai buat yang aneh-aneh, tapi carilah hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya tentang soal-soal UTBK dari tahun ke tahun ya. Jadi dari 2015 sampai 2019. Dengan ngerjain soal UTBK tahun lalu, itu kamu bakal tahu tingkat kesulitan soal UTBK itu sejauh mana, dan kamu tuh sejauh mana sih kemampuan kamu dalam menghadapi soal-soal tersebut gitu. Jadi misalnya nih, kamu dapat paket soalnya, misalnya ada 80 soal TPS, kamu kerjain semuanya dulu, baru kamu periksa. Jadi kamu tahu jumlah benernya berapa. Jangan kayak tiap satu soal tiap kunci, satu soal tiap kunci. Itu nggak efektif ya. Jadi kerjain dulu aja semuanya berdasarkan waktu yang sesuai, misalnya kayak 90-105 menit, baru kamu koreksi benernya berapa, salahnya berapa. Dari soal yang tadi udah kamu kerjain, kamu udah tahu kan kesalahannya berapa dan di bagian mana aja. Highlight kesalahan-kesalahan tersebut, catat poin-poinnya, dan kamu bisa pelajari materi-materi itu. Yang berarti kamu itu bisa simpulkan bahwa kamu tuh kurang di situ gitu, atau mungkin kamu terjebak di soal-soal tersebut. Karena emang banyak orang terlalu kepedean gitu sama soal TPS, gampang, cetil, gampang banget lah gitu. Padahal much of trap gitu di TPS tuh. Yang keempat, setelah kamu ngecatat poin-poin kesalahan dari soal-soal tahun lalu, kamu bisa review juga materi-materi di TPS atau berdasarkan kis-kisnya. Aku udah sempat share ya, bisa cek aja. Nah, poin-poinnya kamu catat gitu. Jadi tadi udah nyatet kesalahan kamu, terus catat juga kisi-kisi yang beredar gitu. Nah, udah gitu kumpulin deh pokoknya materi-materi seputar kisi-kisi dan kesalahan yang tadi kamu lakuin di soal-soal tahun lalu.
berdasarkan UTBK. Kalau misalnya kamu susah nih cari materinya, sebenarnya banyak sih ya googling. Tapi kalau misalnya kamu masih kurang puas, kamu bisa beli handbooknya gitu atau buku pegangan TPS. Aku rekomendasiin sih Wangsil atau misalnya The King gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya saran lain, bisa aja tulis di kolom komentar ya. Nah, itu bisa membantu kamu untuk nge-review materi-materinya gitu, materi tentang TPS. Gak apa-apa lah, investasiin dikit gitu uang kamu buat masa depan kamu, karena itu akan berpengaruh signifikan loh, dan itu worth it banget. Coba deh. Yang kelima adalah bikin jadwal belajar. Kenapa harus jadwal belajar? Karena dari situ kamu bisa nargetin materi-materi apa sih yang tadi kamu belum terkuasai, dan subbab poin-poin apa sih yang di kisi-kisinya tuh emang kamu masih blank banget gitu. Jadi jangan langsung nyelup ke soal, karena kalau misalnya kita langsung nyelup ke soal, ibaratnya kita tuh belum punya basic skillnya. Kita harus kuatin dulu nih pondasi si materinya, biar dengan ketemu jenis soal apapun kita udah bisa ngelewatinnya, kita udah bisa ngejawabnya. Terus ada yang ngomong, kayak kalau misalnya gue pakai jadwal-jadwal gitu jatuhnya nggak belajar, jadi kayak malas. Nah, sebenarnya yang harus digarisbawahi kenapa harus bikin jadwal belajar itu biar kamu punya alarm buat ngingetin kamu gitu. Ternyata sekarang tuh udah hamin segini nih menuju UTBK, aku belum terkuasainya materi-materi ini gitu. Jadi sebagai alarm kamu gitu untuk nge-keep up target-target kamu gitu. Nah, ini aku kasih contoh buat target yang aku saranin adalah bikin target mingguan gitu. Jadi entah gimana pun cara kamu untuk membaginya di setiap hari, mau materi apa yang terselesaikan, tapi contohnya kayak gini. Nah, jadi ini contoh targetnya. Kamu bisa bikin per minggu ya, dan per harinya itu apa aja sih materi yang pengen kamu kuasain. Nah, tiap minggu juga harus ada eval, TO, dan rehat ya. Dengan punya target belajar, kamu tuh jadi bisa tancap gas kalau misalnya hari ini seharusnya kamu tuh ngejar materi 1, 2, 3, tapi ternyata cuma 1, 2 doang. Nah, besoknya itu kamu bisa ngejar yang ketiga, tapi dibarengi sama yang target hari itu gitu. Jadi selesai gitu semuanya, gak kayak acak-acakan, cekcok gitu. Karena awalnya harus ngekuatin dulu si basic skillnya dan juga teratur. Salah satunya dengan bikin jadwal belajar yang baik dan efektif. Jadwal belajar yang aku saranin itu kan ada materi apa aja yang setiap hari harus terkuasai, dan jangan lupa latihan soal. Nah, di hari Jumatnya itu kamu bisa eval. Maksudnya evaluasi apa aja sih kesalahan-kesalahan yang udah kamu terkuasai. Jadi kamu tuh kayak puas gitu sama diri kamu. Oh, ternyata target ini udah aku kuasain nih selama seminggu ini. Dan aku saranin setiap minggu minimal 1 kali TO gitu. Jadi TO-nya juga nggak usah kebanyakan ya. Nah, yang keenam adalah mantepin dan asah dengan materi yang kamu punya gitu. Tadi kan kamu udah tahu nih titik terlemah kamu tuh di mana-mana aja. Dimantepin materinya biar kamu bisa paham dan ya hafal gitu ya dengan si materi tersebut. Nah, gali dengan banyak variasi soal yang berdasarkan titik lemah kamu. Jadi kerjakan dari soal termudah sampai tersulit. Mau aku bisikin nggak? Ada 2 kesalahan fatal UTBK. Banget gak mau. Ya udah, aku kasih tau aja ya. Jadi yang pertama adalah ada orang yang langsung ngerjain latihan campuran UTBK gitu. Kesannya aja udah belajar banyak latihan soal, padahal apa? Nihil. Nah, lebihnya gini, kalau misalnya ada pemain sepak bola nih, dia terus aja latihan, dia misalnya ngelihat di YouTube mengenai cara main bola yang bagus gitu, tapi dia tuh sebenarnya bobrok gitu. Karena apa? Karena dia nggak punya basic fundamentalnya. Nah, itu yang harus kita bangun gitu. Jadi jangan langsung terjun langsung ke latihan soalnya, tapi kuasai dulu materinya baru masuk ke latihan soal. Kedua adalah orang yang terlalu asik sama pendalaman materi dan cuma punya sedikit waktu buat latihan soal. Nah, ini kebalikan yang pertama ya. Jadi untuk case yang 1 sama yang 2 ini jangan diikutin gitu. Yang bagusnya gimana? Yang bagusnya adalah ya udah dalemin materi secukupnya, lalu kerjain soal secukupnya gitu. Jadi balance kan. Yang ketujuh adalah try out sebagai uji kemampuan kamu. Nah, tadi kan udah nih ngedalamin materi, terus latihan soal. Nah, sekarang uji kemampuan dengan ratusan ribu orang di luar sana ikutan juga try out. Nah, aku udah bahas juga try out gratis ya di sini.
kamu, tapi bisa juga ikut yang berbayar atau yang gratis ya, silakan, itu tergantung pilihan kamu. Setting aja sendiri lah ya kondisi tryoutnya. Tapi pastikan tryout itu adalah tryout yang worth it dan bisa menganalisis benar-benar kemampuan kamu untuk bisa masuk ke jurusan yang kamu idamkan. Karena apa? Karena penilaian kan sekarang udah IRT nih, jadi kamu harus yakin betul lembaga yang kamu ikuti itu penilaiannya udah IRT dan bisa membantu kamu menganalisis. Dengan tryout juga kamu bisa melatih mental kamu dan lebih familiar atau terbiasa dengan soal-soal yang keluar di UTBK gitu ya, setidaknya ada gambaran gitu. Ya kali aja nanti di UTBK ada yang keluar 10-20 soal sesuai dengan tryout, ya kan? Gak ada yang gak mungkin gitu. Ingat ya, pahami juga tata tertib UTBK. Aku juga udah pernah bikin videonya di sini. Jangan lupa nonton ya nanti. Setelah kamu ngelakuin step 1 sampai step 7, step terakhirnya adalah evaluasi dan introspeksi diri untuk segala kelemahan kamu, untuk segala materi-materi yang emang belum terkuasai, dan kembali lagi ke step yang ke-6, mantepin materi, latihan soal, dan juga tryout. Nah, gitu terus aja siklusnya di situ. Oke? Sampai ujung-ujungnya apa? Kamu paham dengan kesalahan kamu yang signifikan dan kamu bisa mengatasi semua soal dengan baik tanpa terkecoh sedikit pun, karena kamu udah saking terbiasanya gitu dengan mengingat materi yang emang itu biasanya salah, kamu kerjain trap-trap apa aja yang biasanya itu tuh emang jebakan Batman banget bagi kebanyakan orang, dan kamu bisa mendapatkan nilai UTBK yang tinggi. Nah, jadi itu aja 8 tips dari aku. Terlepas dari itu, aku sadari bahwa nggak semuanya itu bakal cocok gitu dengan apa yang aku sampaikan, karena semuanya itu punya tipe belajar yang masing-masing. Itu kembali lagi lah ya, kamu gimana nyaman dan belajarnya kamu tuh moodnya gimana gitu, terserah kamu. Yang penting kamu harus punya target biar kamu tuh bisa mencapai apa yang kamu inginkan di UTBK 2020, nilainya seperti apa, dan juga dapat menggapai impian kamu di SBMPTN untuk lolos. Ya gitu aja ya. Selamat mencoba menerapkan tips-tips yang udah aku kasih, dan jangan cuma ditonton aja tapi langsung ya dicatat apa aja yang tadi udah aku kasih tahu. Oke, semoga lolos SBMPTN 2020. Dadah.